13b. Kapan kau menemukan tempat ini? Raini bertanya setelah beberapa lama, untuk mengusir kecanggungan yang mulai tercipta di antara mereka. Zafir akhirnya menurunkan tubuh Raini dari gendongan. Raini diletakkan dengan lembut di atas sebuah batu besar berwarna ungu cerah. Di bawahnya air dari kolam tampak berkilauan menggoda. Hal itu membuat Raini tak sabar untuk mencelupkan kakinya yang serasa melepuh. Sementara Zafir memilih menjauh. Seakan jika mereka berdekatan, maka langit gua itu akan runtuh. Itu sudah lama sekali. Saat itu usiaku masih 7 tahun, ketika aku menjelajah bersama Baba. Kemudian aku menemukan tempat ini. Zafir duduk dengan mata tanpa melihat kepada Raini. Tenggorokan Raini terasa kering. Bukan karena ingin minum air, tapi lebih pada pesona Zafir. Otot punggung dan lengan pria itu tampak tertarik dengan seksi, ketika pria itu duduk dengan posisi bersila. Untuk menjaga kewarasan otak, Raini berusaha mengalihkan fokusnya pada air yang mengalir tiada henti. Raini mencelupkan kedua kaki telanjangnya ke dalam air. Seketika ia terkesiap, sementara kedua matanya membelalak kaget. Raini merasakan kenyamanan luar biasa merayap di syaraf-syaraf lelahnya. "Ada apa? Kamu sakit?" Zafir menatap penuh khawatir. Namun seulas senyum menghias bibir tipisnya, ketika Raini menggelengkan kepala kuat. "Hangat sekali airnya." Raini berseru senang, dengan perasaan tidak percaya terlukis jelas di wajah cantiknya. Raini sudah membayangkan, jika kulitnya akan menyentuh permukaan air sedingin es. Namun siapa sangka, jika air jernih itu terasa begitu hangat. Otot di seluruh persendiannya seakan terurai begitu saja. Raini merasa sekarang sedang berada di pemandian air panas. "Kau menyukainya?" "Tapi aku sangat tidak suka, seseorang mengganggu waktu bersenang-senangku." Meski diucapkan dalam nada dingin, tapi Raini dapat menangkap sedikit rasa senang di dalam sana. Meski Zafir berusaha menolak kehadirannya, Raini tahu jika pria itu bahagia dengan kedekatan mereka. "Aku istrimu. Jadi aku juga memiliki hak berkuasa di harem N. Walau bagaimana aku tidak bersalah, jika menikmati juga sedikit kesenangan di tempat ini." Ucapan Raini yang berani itu, seketika membuat Zafir menoleh. "Aku jadi meragukan ceritamu tadi. Siapa yang akan mengira, jika aku sekarang memiliki seorang penguntit? Dengar Tuan Sok percaya diri. Aku tidak menguntitmu. Aku sedang bersantai menikmati bulan di taman, ketika kau tiba-tiba saja muncul di depan hidungku. Aku hanya penasaran, angin apa yang membawamu pergi dengan begitu tergesa seperti itu?" Tuan Sok percaya diri? Bahkan Raini tidak pernah mengira, jika dirinya sanggup melontarkan lelucon seperti itu. Nyatanya Zafir memang sangat percaya diri, bukan? Hibur hati Raini yang merasa seperti sedang melawan seekor banteng. "Aku juga tidak tahu, apa yang sedang kau pikirkan waktu itu. Semua wanita pasti sudah masuk ke dalam peraduan mereka. Lalu kenapa kau begitu repot menikmati bulan di tengah taman? Atau kau tidak bisa tidur, karena mengira aku akan datang ke kamarmu?" ledek Zafir dengan tatapan menggoda. "Apa? Apa maksudmu?" Rona merah segera menjalar di pipi Raini, ketika memalingkan wajah mencoba menantang ke arah Zafir. Gadis itu tahu arti senyuman pria itu, bahwa Zafir merasa menang karena tebakannya benar.
Kau juga sama saja bukan? Serang Raini tak mau kalah. Katakan padaku. Apa kau tidak mau melanjutkan yang tertunda tadi siang? Aku minta kepadamu, jangan memancingku. Atau jangan berusaha mencari masalah denganku. Otot tegang di leher Zafir menandakan, jika pria itu tengah menahan gejolak emosinya. Raini tidak mengetahui, seberapa menyiksa hal itu untuk Zafir. Pria itu berusaha menjaga jarak dengan Raini, sebelum mereka melanggar batas yang tidak seharusnya. Mereka memang tidak semestinya bertemu dahulu, tapi siapa yang mengetahui skenario dari Sang Pencipta akan sedemikian tidak terduga. Meski pemandangan di sana sangat indah, tapi Zafir tidak pernah memasuki area ladang mawar itu. Setiap pagi ia akan berlatih pedang, dan menunggang kuda di area latihan. Padang rumput luas itu berada tepat di sebelah perkebunan mawar. Setahunnya hanya Azizah yang rajin menyambangi tempat itu. Zafir selalu memilih berpura-pura, jika ia tidak menyadari kehadiran gadis itu di sana. Namun pagi itu terasa berbeda. Ia baru saja menjatuhkan Ali dalam latihan duel mereka. Jantungnya seakan menggelepar, kala seraut wajah jelita menyembul dari balik sekumpulan bunga indah itu. Laksana bidadari, yang mampu menggerakkan kakinya tanpa diminta. Zafir mengabaikan peringatan keras di dalam otaknya. Ia hanya ingin mencecap keindahan yang laksana surgawi itu. Lalu ketika bibir mereka bertaut, kelembutannya membuat Zafir meleleh. Ia merasa tersesat. Zafir tidak akan melupakan rasa bibir Raini yang harum seperti mawar. Ia menyukai sensasi memabukkan itu. Api berkobar dahsyat membakar mereka berdua. Namun Zafir tahu jika semua harus diakhiri, sebelum mempermalukan mereka berdua. Sekali dirinya menyentuh gadis itu, maka seperti tak ada kata berhenti di dalam benak Zafir. Tapi semua pasti akan terbayar pada saatnya nanti. Aku tidak sedang mencari masalah. Aku hanya ingin penjelasan, mengapa kau melakukan hal itu kepadaku, tanya Raini dengan membuang segala rasa malu. Ia hanya ingin kepastian, sebelum menyerahkan semua miliknya. Bukannya kau istriku? Aku berhak melakukan apapun padamu, kan? Zafir menjawab iseng. Kau? Raini ternyata gagal. Zafir sangat pintar beralasan. Pria macam Zafir, mana mungkin akan sukarela mengakui perasaannya. Raini saja yang bodoh. Sementara ia masih ingat dengan jelas, jika Zafir menjanjikan kelanjutan dari hal itu. Raini memberengut kesal, lalu membuang muka dengan perasaan sedikit kecewa. Tetapi Zafir malah tersenyum kecil melihat adegan itu. Ada sedikit penghiburan, melihat wajah cantik itu tertekuk marah. Betapa menggemaskannya. Menggoda Raini ternyata sangat menyenangkan. Bibir yang sedang mencebik itu pasti sangat manis. Zafir benar-benar ingin menerkam gadis itu. Ia ingin merasakan hangat tubuh indah itu, dan menghabiskan waktu sepuasnya di sana, hanya berdua. Sekali lagi ia mengumpat dalam hati. Jika dibiarkan maka fantasi liarnya akan terwujud. Mau apa kau di sana? Raini setengah berteriak, ketika Zafir berdiri dan mulai berjalan turun ke dalam air. Dengan santai, ia kemudian memasukkan setengah tubuhnya. Zafir membutuhkan hangat air itu, untuk meredam gelegat yang membakarnya. Apa kau tidak lihat? Aku sedang berendam.
Bukannya tadi kita sudah menempuh jarak yang begitu jauh? Air di sini benar-benar membantuku menghilangkan kelelahan. Zafir sengaja membaringkan tubuh, hingga hanya bagian kepala yang tidak terendam air. Telapak tangannya menciduk air, dan iseng mencipratkan ke arah Raini. Ia menjerit kesal, sambil berusaha melindungi tubuh dengan kedua telapak tangan. Zafir justru semakin senang, apalagi Raini kini telah basah kuyup. Raini tidak mau kalah. Saking kesalnya, ia pun ikut menjatuhkan diri ke dalam kolam. Seketika Raini melancarkan serangan balasan. Sekejap saja sudah terjadi permainan ciprat-menciprat air, hingga seluruh tubuh mereka tak ada yang kering. Sesekali terdengar tawa dari mulut Raini, seolah hal itu sudah menghilangkan segala kekesalan, sekaligus kepenatan yang melanda mereka. Setelah beberapa lama, Zafir tampak diam saja. Ia tak membalas Raini, hingga gadis itu pun berhenti. Raini menatap Zafir, dan tiba-tiba menyadari arah pandangan mata biru samudera milik Zafir. "Dasar mesum," teriak Raini sambil berusaha menutupi sasaran empuk mata biru menyala itu. Bajunya terlalu tipis, jadi lekuk-liku tubuhnya membayang dengan begitu jelas. Raini malu. Terlebih mata nakal Zafir masih memerangkap tak mau beralih. Raini ingin tenggelam saja. Bayangan bermesraan dengan Zafir, seperti lenyap entah kemana. Ternyata keberaniannya belum cukup. Zafir menikmati sekali pesona tubuh Raini yang menggoda dalam diam. Leher jenjang yang putih mulus itu tampak menggoda, hingga membuat lidah Zafir gatal untuk sekedar mencicipi rasa kulit lembut itu. Sementara dada bulat Raini yang membayang di balik beras sutra miliknya, seolah menantang untuk disingkap. Zafir tidak sabar untuk menangkup, bahkan meremas buah menggemaskan itu dengan lembut.